bulan penuh rahmat. Jadi ya puasa kali ini buat saya sama suami maknanya lebih ya, lebih-lebih lagi. Jadi nikmatnya juga lebih, nikmat ujiannya luar biasa gitu kan. Ya dari awal diuji pun sampai detik ini saya selalu menikmati setiap rasa yang muncul gitu kan, mau nggak enaknya, mau nggak nyamannya, mau sedihnya, mau apapun itu saya coba nikmatin gitu. Itu menjadi nikmat yang luar biasa karena rasa itu datangnya dari Allah. Tinggal menghitung hari sebelum bulan suci Ramadan menghampiri seluruh umat muslim. Bulan yang penuh berkah dan limpahan rahmat ini juga sudah dirasakan oleh Saskia Adiameka dengan berlipat ganda kesibukannya. Jika di tahun lalu Saskia melewatkan ibadah puasa dengan kesibukan syuting, maka kali ini hari-harinya akan lebih habis mengurus hijab dan baju muslim rancangannya. Bahkan diakui Saskia, menjelang Ramadan tahun ini adalah bulan tersibuknya. Lalu seperti apa Saskia mensyukuri kesibukannya menjelang Ramadan kali ini? Bulan puasa pasti bulan yang berkah banget buat aku karena pertama saya habis Ramadan, jadi kalau Ramadan baru sibuk gitu kan. Terus punya butik busana muslim, kalau Ramadan permintaan peningkatan pembelian dari customer juga makin tinggi gitu kan. Jadi kalau orang lain 11 bulan kerja, 1 bulan Ramadan family time, kalau aku balikannya ya. Alhamdulillah tiap Ramadan Allah selalu memberikan kejutan baru. Jadi punya kesibukan baru. Kalau dulu cuma sibuk syuting, kalau sekarang sibuk belanja kain, ke tukang jahit, jualan gitu kan. Jadi Ramadan ini makin apa ya? Kayaknya aku ngerasa 24 jam sehari agak kurang. Saskia Adiameka memang telah menjelma menjadi inspirasi para wanita, khususnya mereka yang menggunakan hijab. Dan hijab ala Saskia yang terkenal sederhana tapi tetap mempesona juga tertular kepada sejumlah selebriti. Lalu, adakah tren terbaru yang siap dikeluarkan Saskia menjelang Ramadan tahun ini? Ataukah ia akan tetap bertahan dengan image gaya hijab Saskia yang telah terbangun di tengah-tengah masyarakat itu? Aku orangnya simple, jadi aku bikin jilbab-jilbab tuh yang gampang, yang langsung bergo. Jadi kayak aku punya namanya bergo Elsa gitu, bergo Long Syria, dan alhamdulillah kayak Mbak Dewi Sandra pakai bergoku di sinetronnya. Terus orang-orang sekarang kalau ke butik yang saya mau jilbabnya Dewi Sandra, nggak mau jilbab Saskia Meka aja mbak, nggak maunya Dewi Sandra. Oh oke, baiklah. Akhirnya senang banget ada teman-teman artis juga yang mau nge-support karya. Perubahan nggak terlalu signifikan ya, karena aku juga nih lihat aja aku datang ke acara yang sangat rapi dengan fashion begini aja, dan mungkin lebaran pun aku tipe baju yang akan begini aja gitu. Jadi perubahan yang signifikan nggak ada, cuman tetap simple, tetap casual, ya itulah aku. Misalnya kita bikin jilbab 500 piece jilbab tuh 2-3 hari udah habis. Jadi alhamdulillah Allah baik banget, dan alhamdulillah juga orang-orang pada percaya dengan karyaku. Jadi aku aja di detik ini walaupun udah 1,5 tahun bikin butik, nyampe butik dari mobil terus ngeliat butik rame, itu aku bisa nangis dulu di mobil, telepon Mas Hanung yang terus kata dia pasti butiknya rame. Iya, aku terharu. Jadi buatku ketika orang belanja bajuku aja itu udah satu hal yang bersyukur banget. Kesibukan yang jauh meningkat di tahun ini tentu saja membuat Saskia harus kekurangan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Jika banyak orang memanfaatkan bulan Ramadan untuk merajut kebersamaan dengan keluarga tercinta, maka tidak begitu dengan Saskia. Lalu, tidakkah suami dan anak-anak Saskia terganggu dengan kesibukannya di tahun ini? Bagaimana pula ia akan membagi waktu menjalankan ibadah di bulan suci, mengurus suami dan kedua buah hati? Kalau dulu udah jadi ibu, kalau sekarang udah jadi ibu-ibu karena anaknya udah 2 gitu kan. Yang jelas biarpun kerja tetap prioritas keluarga. Jadi di atas bos syuting aku, bosku yang paling tinggi itu adalah pertama suami, bos kedua anak-anak, bos ketiga adalah bos di kerjaan. Jadi kayak misalnya aku lagi syuting, tiba-tiba anakku nelfon dalam kondisi aku emang harus pulang, aku pasti akan pulang. Ramadan yang berbeda tentu juga akan dirasakan oleh Edis Adelia, tapi inilah Ramadan yang paling berat untuk dilewatinya. Kadang tersengal.
Bagaimana tidak, Edis harus mempersiapkan diri menjalankan ibadah suci Ramadan tanpa sang suami yang kini terkungkung di balik jeruji besi. Jika pada bulan Ramadan tahun lalu Edis dan sang suami bertolak ke tanah suci menunaikan ibadah umroh, kali ini ia harus meratapi nasib sang suami. Lalu seperti apa Edis mempersiapkan dirinya menjalankan ibadah di bulan suci tanpa didampingi suami? Bulan puasa dijalani aja, memang lagi terpisah dari suami kan, ya nggak apa-apa. Kan ada keluarga juga yang menemani, toh kalau kangen pun masih bisa bersama-sama, ya kan. Iya, bulan puasa belum. Bulan puasa lalu kan umroh bareng. Jalani aja udah biasa. Harus dibiasakan diri gitu loh. Kalau orang pada bilang Edis kok kuat, ya harus kuat, ya harus tegar, ya harus tabah, ya harus tawakal. Memang harus gitu, nggak ada pilihan lain kecuali dihadapi, dijalani seperti itu kan. Dan sudah 8 bulan ini memang saya sudah membiasakan diri dengan segala kondisi itu. Selain ketiadaan sang suami, Edis juga harus membiasakan diri dengan kondisi di Rutan Cipinang, tempat suaminya kini ditahan. Ketika di tahun sebelumnya ia mempersiapkan makanan sahur dan berbuka untuk sang suami di rumah mereka, lantas bagaimana dengan Ramadan kali ini? Benarkah Edis akan tetap menyiapkan menu kesukaan sang suami dan mengantarkannya ke Rutan Cipinang? Masakan rumah biasanya kan ada bibi di rumah gitu masak. Kalau saya yang bikin sendiri biasa nasi liwet atau salad gitu. Kemarin lagi sering saya bawain buah-buahan, lagi sering saya bawain belimbing, timun, terus udah gitu tadi saya bawain junk food karena saya jatahin 1 bulan sekali, boleh lah kalau mau makan junk food sebulan sekali aja. Habis lebaran kita ke Cipinang lah, pastinya kita ke Cipinang. Jadi sholat, paling aku sholat Idul Fitri di tempat bapakku, udah selesai langsung ke Cipinang. Kita harus banyak tawakal, kita harus banyak memperbaiki diri, kita harus lebih mendekatkan diri lagi sama Allah gitu kan. Dan apalagi ini kan bulannya penuh pengampunan, bulan penuh rahmat. Jadi ya puasa kali ini buat saya sama suami maknanya lebih ya, lebih lagi. Jadi nikmatnya juga lebih, nikmat ujiannya luar biasa gitu kan. Ya dari awal diuji pun sampai detik ini saya selalu menikmati setiap rasa yang muncul gitu kan. Mau nggak enaknya, mau nggak nyamannya, mau sedihnya, mau apapun itu saya coba nikmatin gitu. Itu menjadi nikmat yang luar biasa karena rasa itu datangnya dari Allah. Oh baby, we can fight like dogs, we can fight like cats. Our dirty laundry needs a laundromat. Maybe the king and the queen should lay up the... Dengan kesibukan di panggung hiburan, tentu tak sulit bagi Eza Gionino mendapatkan apa yang ia inginkan. Bahkan sebuah barang mewah dengan mudah bisa ia dapatkan. Dan seperti yang terabadikan lewat mata kamera tim Celeb on Cam beberapa waktu lalu, Eza tampak bahagia ketika ingin mengganti plat nomor mobil sport barunya yang peredarannya masih sedikit di Indonesia ini. Halo pemirsa Celeb on Cam, saya Eza Gionino. Hari ini gue mau ngapain ya? Hari ini gue mau ganti plat nomor mobil. Jadi ikutin gue kalau mau lihat-lihat. Yuk. Platnya udah lama dari mobil yang lama itu udah 2 tahun lah gitu. 324 Gio kan. Ya udah, terus yang lama udah dibawa kakak kan, terus gue ngambil baru, jadi mau pindahin ke sini. Oke pemirsa, nih akhirnya gue udah nyampe juga. Dan sekarang gue mau ganti plat nomornya. Lalu apa sesungguhnya yang membuat Eza tertarik dan menggilai mobil yang baru saja ia beli itu? Itu doang nih, masih standar, belum ada yang gue rubah sama sekali. Tinggal gue ganti knalpot aja. Di sini sih serunya, di sini ada 3. Ini ada versi sportnya, terus di sini ada icon tuh buat listriknya. Itu gitu. Jadi kalau misalnya gue macet, gue pasti akan pakai sistem icon ini. Oke pemirsa, dah nih bagian belakangnya udah. Lebih dari itu, inilah mobil yang dianggapnya sebagai sebuah kebutuhan. Dengan mobil idaman yang tidak murah harganya itu, Eza juga telah membuktikan bahwa ia mampu bangkit setelah sebelumnya dihempaskan cobaan. Kalau ngomongin itu apa ya? Ngomongin itu menurut gue sih, kalau buat gue untuk sport yang seperti ini sih
masih relatif lah ya. Oke pemirsa Seleb on Cam, thank you udah ngikutin gue hari ini. Masang plat nomor yang memang belum jadi. Tapi paling nggak, thank you udah nemenin. Ya, bye. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Seleb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.